Selamat siang, saya Rania Fahmi Bishir, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional dari Universitas Pakri. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu pertanyaan penting. Sejauh mana sih seharusnya militer terlibat dalam kehidupan sipil kita, terutama di masa krisis? Topik ini saya angkat berdasarkan bacaan saya atas artikel karya Diandra Menko yang berjudul Problematika Tugas Perbantuan TNI, yang mengulas tentang peran militer Indonesia dalam operasi militer selain perang atau OMSP. Artikel ini memperlihatkan bagaimana lemahnya regulasi membuka celah bagi pelibatan militer yang tidak selalu sesuai prinsip demokrasi. Aktor utama yang saya ulas adalah Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sebagai institusi pertahanan, TNI memiliki mandat utama menjaga kedaulatan negara. Namun, pasca reformasi, TNI juga diberi peran tambahan dalam membantu pemerintah yang disebut OMSP. Masalahnya, pelibatan ini sering dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, menimbulkan kebingungan antara tugas militer dan sipil. Hal ini menjadi sangat relevan ketika kita melihat peran TNI selama pandemi COVID-19. Dalam penanganan pandemi COVID-19, kita menyaksikan bagaimana TNI terlibat secara masif, mulai dari pendistribusian vaksin, pengawasan protokol kesehatan, hingga penyampaian bantuan sosial. Meskipun terlihat efisien, hal ini memunculkan pertanyaan kritis. Apakah semua ini dilakukan dengan dasar hukum yang kuat dan mekanisme pengawasan yang demokratis? Menurut Nur Hasim dalam artikel yang berjudul Militer dan Penanganan Pandemi Antara Efisiensi dan Akuntabilitas yang diterbitkan pada tahun 2022 di Jurnal Ketahanan Nasional, pelibatan militer secara dominan justru memperlihatkan lemahnya kapasitas birokrasi sipil. Tanpa pengawasan yang ketat, kehadiran militer dalam ranah sipil bisa menjadi presiden buruk bagi demokrasi. Lebih lanjutnya, Diandra Menko juga mengingatkan bahwa belum adanya undang-undang khusus yang mengatur tugas perbantuan menyebabkan overlapping antara kewenangan TNI dan Polri. Dalam konteks pandemi, hal ini terbukti menciptakan kekacauan komando di lapangan dan rawan disalahgunakan oleh aktor politik. Sebagai warga negara dalam negara demokrasi, kita tentu menginginkan efisiensi dalam penanganan krisis, tapi efisiensi tidak boleh mengorbankan akuntabilitas. Peran militer penting, tetapi harus dibatasi dengan kerangka hukum yang jelas. Kita butuh undang-undang tugas perbantuan yang demokratis dan transparan, agar pelibatan TNI tidak menjadi ancaman terselubung terhadap prinsip supremasi sipil. Mari kita kawal demokrasi ini bukan hanya melalui partisipasi politik, tapi juga dengan keberanian untuk mengkritisi relasi kuasa antara sipil dan militer. Sebab demokrasi yang sehat bukan hanya tentang siapa yang memimpin, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan itu dijalankan.